Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah dan juga kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan Ustaz Majid pagi ini, kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan hidup. Satu tema yang isinya berkaitan dengan hutang, ya, hutang dalam Islam. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwa persoalan manusia itu demikian kompleks. Banyak di antara kita yang tidak mudah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga penghasilan-penghasilan yang didapat setiap harinya atau beberapa waktu tertentu itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga mengharuskannya untuk berhutang. Dan di dalam Islam tentu saja kita dibolehkan untuk berhutang. Namun demikian banyak orang yang telah berhutang tapi ternyata belum mampu melunasi hutangnya. Sehingga kita lihat realita di masyarakat, mereka yang belum mampu melunasi hutangnya bahkan menempuh jalan-jalan yang ekstrim. Mereka sampai melakukan bunuh diri, sampai kemudian melakukan pencurian dan seterusnya hanya untuk bayar hutang. Bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Tengku Saifaini MA. Kita akan bicara banyak berkaitan dengan hutang ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya secara garis besar itu ada dua kelompok. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang miskin. Antara orang kaya dan orang miskin ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya saling bantu-membantu di antara sesama. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Artinya ketika ada seorang muslim yang sangat membutuhkan sesuatu kebutuhan atau hajat, ya, lalu dia mendatangi seorang kaya, orang yang kaya, lalu dia minta supaya dia memberikan hutang untuk meringankan beban yang dialami oleh orang yang miskin ini. Maka orang kaya yang baik dia akan membantu orang yang miskin ini, karena memang kelebihan membantu orang yang miskin ini ya sangat luar biasa. Atau orang yang sangat membutuhkan uang lalu dia berhutang, maka kalau dibantu oleh orang kaya ini akan mendapatkan keutamaan dan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan ketika nanti pada hari kiamat di saat Allah menghisab hambanya, lalu ada orang kaya yang dihisab, kemudian lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, madza amilta fid dunya, wahai orang kaya, apa yang telah kamu lakukan selama kamu di dalam dunia? Lalu orang kaya ini mengatakan, ya Rabbi, ataitani malaka
fakuntu ubay'u wa kana min khalqi al-jawazu fakuntu atayasaru 'alal musir wa antadhirul mu'sir. Allah bertanya kepada orang yang orang kaya ini, wahai orang kaya, apa yang kamu kerjakan dalam dunia? Maka orang kaya ini menjawab, ya Rabbi, dulu ketika saya dalam dunia, saya selalu memudahkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka kata Allah, ana ahaqqu badzam minka, wahai hambaku, saya orang yang lebih berhak memberikan sesuatu kepadamu. Tajawazu an abdi, lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, lepaskanlah hambaku ini, karena dulu ketika dunia dia sering membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memberi hutang 2 kali kepada orang yang sama, maka sekali itu dianggap sebagai sedekah kepada orang yang berhutang itu. Artinya ada 2 kali kita membantu. Ada orang minta hutang kepada kita, kemudian kita berikan 2 kali. Sekali itu dicatat sebagai pahala, walaupun bentuknya di dunia ini sebagai hutang, tapi di sisi Allah dicatat seperti bersedekah. Makanya dari orang yang kaya ini, jika punya kemampuan, ada orang yang meminta bantu, maka bantulah orang-orang yang membutuhkan ini. Kemudian giliran orang yang berhutang juga membantu orang kaya. Apa makna membantu orang kaya? Ketika sudah diberikan hutang, maka janganlah terbalik. Artinya jangan sampai orang yang memberi hutang ini kemudian mengemis kepada orang yang dulunya itu mengemis kepadanya. Artinya membantu melunasi hutang dengan cara yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, karena orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik di dalam menunaikan hutang. Makanya ketika ada seseorang yang berhutang, lalu dia membayar hutangnya itu dengan tepat waktu, sesuai yang telah dijanjikan atau sesuai dengan janji bersama, maka tentu ini namanya saling membantu. Begitu juga ketika ada orang miskin sudah sampai waktu tangguhnya, maka diperintahkan kepada orang kaya oleh Allah Ta'ala ini untuk menunggu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Kalau ada orang miskin yang belum sanggup membayar hutang, maka tunggulah sampai dia punya kemampuan. Artinya jangan sampai ketika lewat masanya lalu kita hukum dia dengan denda, karena ini nanti akan bermasalah di dalam agama kita, atau akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saling bantu membantu ini dalam masalah hutang ini sangat diperlukan. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang-orang dalam dunia ini, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang baik hati dalam dunia ini, mau membantu orang-orang yang membutuhkan, maka insya Allah nanti di hari akhirat dia akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya? Ya. Baik. Para pemirsa TV Allah muliakan, demikian tadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar berkaitan dengan tema hutang dalam Islam. Ada satu hadis nih, Ustaz. Ada satu hadis yang sangat populer. Nabi SAW berlindung dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bimbang dan sedih, kemudian dari lemah
mental, lemah kemauan dan lemah fisik. Kemudian dari juman wal bukhul, dari rasa takut, rasa kecut, dan dari bakhil, Pelit. dan dari lilitan hutang dan tekanan orang. Yang jadi persoalan saat kebanyakan orang-orang yang berhutang itu sudah pasti dia punya sifat-sifat yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Dia kalau ketemu orang lain yang tempat dia berhutang, dia akan sedih, kemudian dia akan takut, ya, dan bakhil dan seterusnya. Kira-kira apa langkah-langkah kita supaya kita tidak mengidap penyakit yang disebut oleh Nabi tadi? Kita sudah berhutang ini, bahkan hutang kita ini sudah hutang di mana-mana, gitu kan? Dia jumpa siapapun, kita pasti khawatir itu, kan? Oh, ditanya sama hutang saya nih. Akhirnya kita tidak lagi nyaman keluar rumah. Nah, ini solusi dari Islam gimana nih? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita bisa mencegah diri dari berhutang itu lebih baik. Ya, cuman kita punya kondisi tertentu yang memang kita mengharuskan kita untuk berhutang. Mungkin ada anak kita yang sakit atau lain sebagainya, sehingga kita perlu berhutang. Tapi kalau bisa, jangan kita berhutang kalau memang tidak terdesak. Karena Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, orang-orang yang berhutang itu yang pertama dia akan sering idza wa'ada khalafa. Ketika dia berjanji maka dia akan mengingkarinya. Nggak apa-apa besok saya bayar. Tapi ternyata besok tidak dibayar. Datang lagi orang yang minta utang ini, tanggal bulan saya bayar. Kemudian tidak juga dibayar. Kemudian orang yang berhutang ini juga akan merasakan perasaan sedih, susah, dan galau, bahkan tidak bisa tidur malam. Apalagi kalau ada unsur-unsur ancaman daripada empunya uang ini. Yang beri hutang. Gitu. Yang memberi hutang ini. Oke, solusi bagi kita yang berhutang gimana nih? Udah di mana-mana berhutang nih soalnya. Ini udah terjadi masalahnya, bukan mencegah lagi, sudah terjadi. Nah, bagaimana agar kita tetap bisa nyaman, tentram, berhadapan dengan siapapun. Tapi sebelum itu, Ustaz, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.